Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Octavia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi, NIM-nya 19G10092. Jadi, saya tadi sudah mengikuti perkuliahan teologi moral dengan dosen saya, yaitu Pak Daru. Dari materi yang telah diberikan, saya diberikan tugas untuk menjawab serta memberikan pendapat saya tentang pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya. Nah, langsung saja. Nomor 1 yaitu teologi moral menurut kitab saya, yaitu Al-Quran. Dalam Islam, moral dipadankan dengan akhlak, atau moral sama dengan akhlak, sebagaimana yang terungkap dalam Ihya Ulumuddin yang mendefinisikan akhlak sebagaimana perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan baik dan buruk setiap manusia. Nah, Ihya Ulumuddin atau Al-Ihya merupakan kitab yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam mensucikan jiwa atau tahiyatun nafs, yang membahas perihal penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Nah, langsung saja nomor 2 yaitu ada kisah dari Nabi Yusuf lepas dari jeratan kemaksiatan yang ditebar oleh istri majikannya, yaitu yang bernama Zulaiha. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamis koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Terus nomor 3 yaitu tentang aborsi. Menurut saya, tindakan aborsi itu sangat dibenci oleh Allah dan tidak dibenarkan di mata hukum. Karena perbuatan tercela itu termasuk sama saja dengan membunuh. Tetapi, jika dalam keadaan mendesak, contohnya harus menyelamatkan salah satu di antara ibu atau janin yang dikandung, itu diperbolehkan sesuai dengan kehendak dokter. Nah, nomor 4 yaitu tentang pergaulan bebas. Menurut saya, pergaulan bebas itu tidak disarankan karena banyak hal negatif yang terjadi. Kita harus bisa memilah hal baik dan buruk dalam setiap pergaulan tanpa kita harus memutus silaturahmi terhadap teman. Kita harus memproporsikan diri dalam setiap pergaulan agar tidak terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan. Nah, nomor 5 yaitu tentang ketidaksetiaan. Menurut saya, perbuatan itu tidak jujur terhadap pasangan, dan ketidaksetiaan itu menghancurkan hubungan terhadap pasangan. Ketidaksetiaan itu tidak mampu memegang komitmen dalam diri sendiri atau terhadap pasangan. Menurut saya hal itu tentang bagaimana dia menepati janji atau tidaknya. Terus nomor 6 yaitu menurut saya dalam hidup kita harus berprinsip terhadap diri sendiri dan tidak lupa selalu melibatkan Allah dalam setiap hal. Walaupun saya tidak orang baik, tetapi sebisa mungkin saya belajar untuk berperilaku baik terhadap sesama. Dan saya selalu berusaha bersyukur serta membahagiakan orang di sekitar semampu saya. Sekian dari pertanyaan yang Bapak dosen ajukan, dan menurut pendapat saya seperti itu. Semoga dapat diterima oleh Pak Daru. Sekian, selamat siang.